we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi Sobat Sehat, baik Anda yang mendengarkan radio aplikasi streaming di radio aplikasi digital kami. Untuk Sobat Sehat juga yang pagi hari ini sudah berbangun gitu ya, sambil sarapan dengerin melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga selamat pagi untuk Sobat Sehat semuanya yang pagi hari ini melalui Zoom meetingnya Raisa Radio. Semoga Anda pagi hari ini sehat ya Sobat Sehat semuanya, dan senang banget pagi hari ini saya Galuh dapat menyapa Anda di edisi Selasa 22 November 2022. Tentu Sobat Sehat, kami dari Raisa Radio mengucapkan turut prihatin, turut berbelasungkawa atas terjadinya gempa yang ada di Cianjur. Semoga keluarga yang menjadi korban bisa diberikan ketabahan dan juga keikhlasan ya Sobat Sehat. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, kita akan bicara hal yang menarik. Kita akan bicara tentang self-care. Tentu Sobat Sehat dimanapun Anda berada, kemarin sudah lihat nih posternya Raisa Radio gitu ya tentang self-care. Nah, self-care ini ternyata sangat penting nih Sobat Sehat di era-era seperti ini, terutama untuk kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Tetapi di era yang serba sibuk ini muncul pertanyaan juga, apakah kita sudah cukup nih menerapkan self-care pada diri kita? Sudah cukup apa belum? Nah, hari ini kita akan bahas tentang self-care for self-love bersama dengan narasumber kami yang luar biasa. Tentu Sobat Sehat sudah tidak asing ini ya, ada Ibu Ida N. Faizah, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM, atau biasa saya panggil Mbak Ida. Kita sapa dulu ya Sobat Sehat. Selamat pagi Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Galuh. Terdengar ya suara saya? Sudah terdengar Mbak Ida. Sehat pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Ida sudah mau mampir di Raisa Radio menyapa Sobat Sehat semuanya. Dan Sobat Sehat, pagi hari ini kita akan bahas tentang self-care selama 1 jam ke depan bersama dengan Mbak Ida. Tentu Sobat Sehat yang di radio seperti biasa, kami tetap membuka kesempatan untuk Anda bisa berpartisipasi secara langsung melalui line WhatsApp kami di 0812 3239 7300. Nah, Mbak Ida izin saya mulai ya Mbak ya. Kita akan bicara soal self-care. Tapi mungkin ada dari Sobat Sehat yang masih asing nih dengan self-care. Apa itu self-care? Perawatan diri ini seperti apa nih Mbak Ida? Monggo. Oke, sebenarnya bicara tentang self-care ini saya itu sedikit menggelitik ya Mbak Galuh. Karena saya sendiri pun untuk minggu-minggu ini dan minggu-minggu mungkin 2 mingguan ke belakang ini kurang melakukan self-care gitu. Jadi rasanya itu akhirnya yang terjadi benar banget yang dikatakan Mbak Galuh gitu. Self-care ini akhirnya tidak hanya mampu untuk menjaga kondisi kesehatan fisik kita ya, tapi juga kondisi psikologi. Tidak hanya membantu menjaga kondisi kesehatan secara psikologis gitu ya, atau kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik kita gitu. Nah, kalau bicara tentang self-care itu apa gitu ya, mungkin kita sebaiknya tahu gitu ya definisi dari self-care itu sendiri itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau saya sendiri mendefinisikan self-care itu proses gitu ya, sebuah proses mengenali kebutuhan psikologis dan juga emosionalnya kita gitu. Nah, proses pengenalan diri ini gitu ya untuk mengenali kebutuhan psikologis dan emosi kita ini sehingga akhirnya kita ini bisa lebih memahami gitu ya, memahami sebenarnya
eh, apa sih kita gitu ya, kita itu kemampuannya di bidang mana kayak gitu. Jadi akhirnya ini mampu untuk membantu kita untuk dapat mengelola stres kita gitu dan juga mampu untuk menurunkan risiko munculnya gangguan jiwa, lalu juga meningkatkan resiliensi gitu dan juga mampu membantu kita untuk meningkatkan kesejahteraan kita secara psikologis gitu. Jadi eh, self care itu memang ya sebaiknya kita lakukan setiap hari gitu ya, karena ini bisa membuat kita akhirnya lebih mengenali diri kayak ketika kita capek apa yang harus kita lakukan gitu, atau misal kita ketika kita capek lalu masih banyak kerjaan nih gitu ya. Nah, itu sebaiknya tuh kita tuh menunda gitu atau kita bisa nih gitu ya, sambil jalan melakukan sedikit demi sedikit atau mungkin malah takutnya ketika kita tidak tahu terkait dengan self care kita, akhirnya kita mempush gitu ya diri. Jadi padahal sakit gitu ya, tapi kita berusaha untuk ya ini harus dikerjain gitu, memaksa diri gitu ya. Nah, seperti itu gitu Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Ida. Waduh, tadi juga sudah digambarkan nih, dan sobat saya tentu sudah tahu dari pernyataan Mbak Ida bahwa pentingnya self care itu tadi itu tidak hanya ke kesehatan mental saja, kita bicara soal kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik juga penting. Tadi juga Mbak Ida cerita self care itu adalah proses, dan proses itu kadang kita sudah self care-nya sudah baik, kadang ada di satu posisi self care-nya kita kurang gitu. Tadi Mbak Ida juga mengatakan baru-baru ini lagi kurang juga ya Mbak Ida. Terima kasih banyak Mbak Ida sudah menyempatkan untuk mengisi di Raisa Iya. di waktu-waktu sibuknya. Nah, mungkin tadi Mbak Ida juga mengatakan self care ini prosesnya ada yang pada saat kita lagi sibuk itu menunda atau tidak. Tapi muncul pertanyaan juga dari Sobat Sehat bahwa bentuk-bentuk self care itu apa saja, Mbak Ida? Oke. Kalau kita membahas terkait bentuk ya gitu. Jadi saya di yang pertemuan lalu sudah membahas bahwasanya manusia itu biopsikososio spiritual gitu. Ya sama artinya bentuk dari self care sendiri ini mencakup banyak hal gitu. Kalau secara biologi itu ada fisik gitu ya, secara psikologi itu ada emosi dan juga eh, pikiran gitu ya. Emosi itu bisa bentuknya dari perasaannya kita gitu. Lalu juga pikiran ini bentuknya kinerja gitu atau cara kita untuk profesional kayak gitu. Lalu selanjutnya kalau sosio itu lebih ke arah bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya, sosial gitu. Dan juga kalau untuk spiritual ini pastinya eh, sangat terkait dengan beribadah dan juga berdoa, namun juga ada juga yang kayak bersyukur seperti itu. Nah, mungkin yang utamanya gitu ya, saya bahas satu-satu nih ya, Mbak Galuh. Jadi biar teman-teman bisa langsung ketahuan gitu ya, self care-nya itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau secara eh, fisik gitu ya, yang biologi gitu ya, manusia ini kan butuh makan, tidur gitu ya, istirahat. Nah, itu adalah bentuk dari self care kita terkait fisik kita gitu. Jadi melalui makan makanan bergizi, lalu juga olahraga teratur gitu ya. Jadi yang aktivitasnya mungkin kurang gitu, akhirnya ditambah dengan olahraga gitu. Kalau dulu juga saya sering nih dengerin di Raisa gitu ya. Yang terpenting olahraga itu nggak perlu muluk gitu ya, tapi yang penting itu konsistensi gitu ya. Jadi misal seminggu sekali it's okay gitu, yang penting konsisten gitu. Nanti perlahan-lahan pasti bakalan meningkat sendiri gitu ya Mbak. Nah, seperti itu gitu. Lalu juga ada menjaga pola makan, lalu juga menjaga pola dan kualitas tidur gitu ya. Dan juga aktif secara fisik gitu. Jadi misalnya kita mau beli jahe gitu ya di depan rumah gitu ya. Tidak perlu kita menggunakan motor gitu ya, tapi kita cukup untuk berjalan seperti itu. Jadi aktivitas fisik itu juga penting gitu. Kita ketahui gitu prioritasnya yang mana gitu, apakah bisa kita jalan atau kita sepedaan kayak gitu. Lalu kalau secara psikologi ya, tadi sudah saya jelaskan secara emosi dan juga secara profesional atau pikiran atau kognitifnya gitu. Kalau secara emosi ini
biasanya akhirnya ini menerima dan mengenali emosi kita itu dengan baik gitu. Jadi misalnya kita marah gitu ya, kita pada detik itu pula kita akan tahu kalau kita pada waktu itu kita marah gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, kita bisa mengenali emosi kita. Yang terjadi selanjutnya adalah ketika kita marah, kita tahu kita harus berperilaku seperti apa gitu. Lalu yang kedua gitu ya, melakukan hobi atau aktivitas fisik gitu. Jadi secara emosional yang namanya liburan, namanya hiburan gitu ya. Kayak misal kita melakukan hobi kita gitu ya. Ada yang main musik, ada yang bahkan banyak pasien saya yang kayak memancing, itu juga jadi hobi gitu ya. It's okay gitu. Selama itu kalian merasakan nyaman, kalian ngerasa aman dan kalian ngerasanya setelah itu emosi kalian tuh rilis gitu. Yang mungkin awalnya pulang kerja itu berat gitu ya. Akhirnya setelah melakukan hobi ngerasanya lebih damai kayak gitu. Lalu juga kalau secara pikiran gitu atau profesional gitu. Jadi kita mampu meningkatkan dan juga membangun hubungan positif dengan rekan kerja sehingga kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang juga positif gitu. Itu juga salah satu bentuk dari self care gitu. Dan juga jangan lupa tidak hanya kita butuh untuk membangun hubungan positif dengan rekan kerja ya Mbak Galuh ya, tapi juga kita ini juga butuh work life balance gitu. Jadi misal 24 jam dalam 24 jam gitu ya. Kita tidak mungkin kan dalam 12 jam sendiri ini bekerja seperti itu. Jadi kita juga butuh gitu untuk mengenali gitu kapan kita waktu istirahatnya seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Mungkin misal hanya bermain games gitu ya, itu pun jangan kebablasan gitu ya. Jadi banyak beberapa kasus yang mengatakan kalau aku nih lagi self care loh gitu ya, tapi kebablasan gitu ya, sampai main games yang harusnya 30 menit atau 1 jam gitu ya, ini jadi sampai berkepanjangan. Main sosial media gitu ya, itu juga sampai berkepanjangan gitu. Nah, ini salah satu kasus saya sendiri gitu ya tadi malam. Padahal udah tahu udah capek banget, tapi eh, pas waktu nonton gitu ya, main sosial media, saya baru sadar loh, kok udah jam segini gitu. Udah sadar gitu. Jadi akhirnya langsung dimatiin gitu, langsung istirahat kayak gitu. Nah, jadi itu tadi gitu ya. Jadi self care itu banyak gitu. Terus selanjutnya ada sosio gitu, yaitu bagaimana cara kita ini mampu terlibat dalam aktivitas sosial gitu. Kita bisa tahu gitu ya, mana teman, mana lawan gitu ya, sehingga kita bisa membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang lain gitu ya. Ada beberapa kasus gitu ya Mbak Galuh yang saya temui gitu ya. Pada pasien-pasien depresi biasanya yang paling sering ini mereka lebih suka untuk menghindar gitu ya. Jadi biasanya itu udah efeknya ya, jadi udah efek beberapa kali karena dia tidak pernah self care, akhirnya yang terjadi adalah dia lebih suka untuk menghindar gitu. Jadi akhirnya dia tidak memiliki minat gitu ya untuk bertemu dengan orang lain gitu ya. Padahal ketika kita bisa berhubungan yang baik dengan orang lain itu juga mampu meningkatkan kondisi kesehatan kita gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ini terkait dengan spiritual gitu. Saya tadi sudah menyebutkan ya kalau spiritual ini erat kaitannya dengan beribadah dan juga berdoa. Akan tetapi memang spiritual ini tuh tidak hanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan alam semesta gitu. Jadi kita mampu gitu ya secara kodratnya kita memahami gitu ya. Oh, ternyata memang alam semesta ini begitu baiknya gitu ya kepada kita gitu. Akhirnya kita mudah untuk bersyukur kayak gitu. Jadi akhirnya dan juga spiritual ini itu juga salah satunya juga kita juga mampu untuk membangun harapan-harapan positif gitu. Ketika kita mudah bersyukur gitu ya, akhirnya juga kita akhirnya lebih mudah untuk mengembangkan gitu ya harapan positif dan juga
menciptakan gitu makna positif pada diri kita gitu. Jadi, misalnya gitu ya, kita sudah bersyukur, "Oh, aku bisa pas jalan pagi gitu ya, wah aku ternyata bagian dari, lingkungan ini, semesta ini gitu. Harapanku aku bisa terus semangat gitu ya, harapanku akhirnya aku lebih kerjanya ini lebih profesional gitu, lebih mudah kayak gitu, gitu. Mhm. Jadi bentuk-bentuknya itu banyak gitu Ya. ya Mbak Galuh. Jadi, self care sendiri itu ya terkait dengan biopsikososiospiritual itu sendiri gitu. Mhm. Baik. Terima kasih Mbak Ida. Ternyata ada banyak yang perlu kita tahu tentang self-care ya Sobat Sehat. Ternyata self-care itu tidak melulu tentang bagaimana kita mencari hiburan saja, tapi juga ternyata ada aspek fisik, lalu emosional, dari psikososial dan juga spiritualnya harus kita perhatikan. Ini Mbak Ida apakah masih stay? Ini sepertinya sinyalnya. Oke, nah Sobat Sehat, mungkin Mbak Ida sinyalnya sedang kurang baik. Nah, itu tadi Sobat Sehat ada dari segi fisiknya, makanya ini sudah kita penuhi apa belum untuk diri kita nih, istirahatnya, tidurnya, terus juga olahraganya ini sudah cukup apa belum, lalu secara emosi bagaimana kita mengatur pikiran kita agar tidak berpikir negatif, lalu juga segi sosial juga bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan segi spiritual juga terkait hubungan kita dengan yang maha gitu. Tapi tidak melulu soal itu, tapi bagaimana hubungan kita dengan alam semesta. Nah, Mbak Ida sudah join kembali? Iya, maaf banget. Tadi Tidak kayaknya apa-apa. internet saya putus. Tidak apa-apa Mbak Ida, kalau memang belum memungkinkan untuk on cam juga off cam tidak apa-apa Mbak, kalau memang sinyalnya kurang bagus. Nah ternyata aspek-aspek itu ada beberapa yang perlu kita upayakan ya Mbak Ida. Apakah Mhm, aspek-aspek itu berhubungan? Misal ada dari sobat sehat yang merasa selalu sudah mengupayakan dari sisi emosionalnya, pikirannya, sosial dan juga spiritual. Tapi kadang kita lupa nih untuk sesederhana makannya kurang cukup, lalu juga tidurnya, istirahatnya. Apakah hal itu juga semua itu berkaitan, Mbak Ida? iya, semuanya itu tuh berkaitan ya, Mbak Galuh ya. Jadi misalnya gitu ya, kita udah melakukan yang lainnya, tapi itu tadi ya, ternyata bionya gitu ya, secara psikologis, secara fisiknya kita belum melakukan. Otomatis kita akhirnya sakit toh, gitu. Nah, ini yang mungkin yang terjadi pada saya gitu ya. Selesainya udah nih banyak gitu ya. Udah tahu, oh oke ini ditunda dulu gitu ya. Kerjaannya ini ditunda dulu. Akan tetapi untuk istirahatnya ini kurang cukup kayak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita kinerjanya kurang optimal gitu. Kayak saat ini tadi saya barusan ngechat Mbak Galuh ya. Kalau maaf nih, aku kayaknya otakku nggak cepet nih buat nangkep gitu ya. Karena itu tadi gitu. Jadi memang sebaiknya self care ini dilakukan gitu ya secara menyeluruh. Meskipun mungkin satu atau dua hal itu mungkin masih kurang gitu ya, it's okay gitu. Tapi yang terpenting sebenarnya dari biopsikososio spiritual tadi gitu ya, yang paling utama itu biologinya dulu gitu. Itu yang benar-benar harus dilakukan ya. Kalau untuk yang fisik ya Mbak Galuh ya. Jadi kayak misalnya udah makan banyak nih, tapi ternyata istirahatnya kurang gitu, ya sama aja gitu kan. Jadinya juga masih bisa kita sakit gitu ya. Udah makan banyak, terus istirahatnya cukup, tapi ternyata aktivitasnya cuma dalam kamar aja, kayak gitu. Nggak berhubungan dengan orang orang lain gitu ya. Ya sama aja gitu, nanti akan memunculkan gangguan kesehatan. Kayak gitu. Jadi berarti kalau misalkan Sobat Sehat nih tadi sudah mendengarkan Mbak Ida penjelasannya ada beberapa aspek dan dirasa mungkin kok kayaknya kurang semua nih dan bertanya-tanya juga terus bisa mulai dari mana ya saya untuk memperbaiki self care saya? Tadi sudah dijawab sama Mbak Ida, mulai dari yang biologi dulu, Mbak Ida. Iya, jadi Hmm. dimulai dari yang biologi dulu gitu. Terus yang utama juga kita sebaiknya gitu ya mampu untuk mengenali dan mengembangkan gitu ya coping-coping yang positif gitu. Yang sepertinya itu tadi Mbak. Jadi tahu mana prioritas, mana yang bukan kayak gitu gitu. Mulai dari hal-hal kecil itu gitu. Nanti akhirnya kita mampu untuk manajemen diri. Akhirnya itu tadi gitu. Kita akhirnya muncul self love gitu ya. Jadi kita akhirnya memahami
Oh, oke. Ketika aku seperti ini itu, jadi kejadiannya seperti ini loh, gitu. Nanti ketika aku misalnya gitu ya, salah satunya gitu ya, misalnya gitu ya, salah satu contoh orang terdekat saya gitu ya, dia sering dari dulu itu suka banget kerja gitu ya, akan tetapi kalau udah kerja lupa makannya, kayak gitu Mhm. ya. Nah, otomatis itu nanti akan mempengaruhi kualitasnya juga toh. Jadi kayak akhirnya dia juga, eee, gampang sakit, kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi, tahu prioritas, tahu yang mana. Jadi misalnya, "Oh oke aku kerja dari pagi, timing-ku kapan ya? Kapan nih aku bisa makan?" Kayak gitu. Harus tetap diusahakan gitu, Mbak Ga. Mhm. J. Nah, sobat sehat nih, tanyakan ke diri sendiri tadi ya diberikan pesan oleh Mbak Ida untuk tetap menyadari kita butuhnya apa dan kita bertanya sama diri kita nih, kira-kira itu dari segi biologinya sudah cukup apa belum sebelum beralih ke yang lain. Nah, Mbak Ida menarik nih, semakin menarik karena sobat sehat sudah banyak yang sudah bergabung melalui WhatsApp chat maupun melalui Zoom. Izin saya bacakan satu persatu ya Mbak Ida ya. Oke. Dari Mbak Fitriani Dwi Cahyani, terima kasih banyak Mbak Fitriani sudah hadir. Selamat pagi Mbak. Saya ingin bertanya, apakah melampiaskan emosi juga termasuk self-care? Dengan dalih, setelah marah atau melampiaskan emosi bisa merasa lega. Terima kasih. Mungkin ini berkaitan juga sama tadi pernyataan dari Mbak Ida bahwa ternyata self-care ini ada batasan. Nah, Mhm, batasan-batasan apa nih yang perlu kita tahu? Monggo mhm. silakan, Mbak Ida. Oke. Ini saya mau membahas terkait dengan pelampiasan emosi dulu ya, gitu. Oke, Jadi, monggo. pelampiasan emosi itu pasti semua emosi itu baiknya kita salurkan ya, Mbak Galuh ya. Jadi, tidak hanya emosi positif, tapi juga emosi netral dan juga emosi negatif gitu. Nah, emosi negatif ini salah satu contohnya ini kayak marah itu tadi ya, gitu ya. Ya boleh kita lampiaskan, asalkan gitu ya, batasannya adalah bagaimana cara kita untuk melampiaskannya gitu ya. Saya kemarin gitu ya, ngisi, materi gitu ya di salah satu pengabdian gitu ya. Nah ini saya menjelaskan terkait dengan emosi kepada anak-anak, apa namanya, sekolah sepak bola gitu ya. Dan pada waktu yang pertemuan kedua, itu anak-anaknya itu ternyata sedikit, apa ya, rasanya itu kayak pengen segera pulang gitu Mbak Galuh, karena memang pada waktu itu pagi gitu ya, dan anak-anaknya masih energinya lagi, tinggi-tingginya gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah, oke kita coret-coret gitu ya. Kita melakukan katarsis ya namanya ya, sebuah media kita untuk melampiaskan emosi kita. Nah, itu bisa dengan cara hal-hal yang positif gitu. Jadi misal gitu ya, kita marah, ya udah kita bikin sebuah cerita gitu ya. Cerita bagaimana kita marah gitu, kenapa kok kita marah gitu. Itu mungkin bisa jadi pembelajaran bagi orang lain dan juga bagi diri kita gitu. Atau misal gitu ya, lagi sedih, putus cinta gitu ya Mbak Galuh, terus akhirnya bikin lirik lagu, bikin sebuah puisi, bikin sebuah tulisan-tulisan, seni, karya seni gitu ya, itu juga bisa gitu. Jadi kembali lagi gitu ya, apakah melampiaskan emosi marah itu juga ini gitu ya, ya boleh gitu. Misalnya ya, saya marah sama Mbak Galuh gitu ya, saya boleh merasakan marah itu gitu. Pertama harus dikenali dulu. Yang kedua adalah kita harus membatasi gitu ya. Perilaku kita itu sebaiknya gimana gitu. Jadi saya marah ke Mbak Galuh, ya boleh gitu ya. Akhirnya setelah itu saya mengungkapkan ke Mbak Galuh dengan cara yang baik gitu ya. Sorry ya Mbak Galuh, kemarin tuh aku tuh ngerasa kamu kayak gini gitu. Misalnya gitu ya, menggunakan komunikasi asertif gitu ya. Jadi aku kemarin tuh ngerasa kalau kamu tuh kayak gini, itu membuat aku tuh kayak gini 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 gitu, misal. Dijelaskan juga gitu ya, kemarin tuh perilakunya itu seperti apa gitu, sampai yang ngebuat saya marah gitu. Jadi otomatis ya itu tadi ya, kita harus tahu gitu ya, cara pelampiasannya, medianya itu seperti apa gitu. Mhm. Jadi harus, dilampiaskan itu boleh, tetapi harus ada medianya dan,
terkadang media-media ini juga nggak harus media yang langsung menjadi karya atau langsung bikin lirik lagu, tapi sesederhana tadi Mbak Ida juga mengatakan kita menulis apa yang kita rasakan, itu juga boleh ya Mbak Ida ya? Boleh banget gitu. Apalagi kalau di Instagram, di sosial media gitu ya. Saat ini kan banyak tuh ya yang cerita-cerita, curhat-curhat gitu. Dan akhirnya ada beberapa yang akhirnya mendapati saran, masukan, dan juga bahkan support gitu. Jadi itu gitu. Kita boleh gitu, asalkan kita harus tahu gitu gimana caranya, gitu, gimana batasannya. Ada medianya yang memang itu aman buat kita gitu dan kita ngerasa setelah itu tuh oke. Apa ya, emosi yang kita salurkan itu tersalurkan dengan baik gitu rasanya itu lega gitu, ada kelegaan Mhm. gitu. Ada media dan pastikan medianya aman. Di era yang seperti ini banyak media ya, Mbak Ida. Tapi Mbak Ida tadi Mhm. menekankan nih ke kita nih Sobat Sehat bahwa pilih media yang aman. Nah, terima kasih Mbak Ida. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Fitriani. Nah, Sobat Sehat, untuk pertanyaan yang lain kita akan bahas setelah break. Mbak Ida, kita mohon izin break dulu sebentar. Nah, Sobat Sehat mungkin sudah mulai bertanya-tanya nih, diri kita sudah cukup self-care atau belum? Nah, setelah ini mungkin kita bahas yuk, kira-kira untuk mengenali kita sudah cukup apa belum nih, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kita akan kembali setelah satu lagu yang satu ini, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Sobat Sehat, bicara tentang self-care ternyata sangat penting nih untuk kita terapkan sehari-hari. Dan self-care merupakan proses, jadi nggak apa-apa kalau kita belum merasa, belum bisa memenuhi, belum bisa self-care atau bahkan belum memenuhi aspek-aspek yang disebutkan tadi. Dan masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio, masih bersama dengan Mbak Ida N. Faizah, Magister Psikologi Psikolog dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM. Kita membahas tentang self-care for self-love. Untuk Sobat Sehat masih kita buka di 0812-3239-7300. Mbak Ida sudah masih stay nggih? Iya. Ya, halo Mbak Galuh. Ya, menarik ya Mbak ya bicara soal self-care, tapi tadi juga mungkin kita bicara soal self-care tadi aspek-aspeknya kita mungkin bisa nih pada saat kondisi baik-baik saja memenuhi itu semua, insya Allah kita bisa upayakan. Tetapi apakah ada bedanya saat kita lagi kondisinya lagi nggak baik-baik saja nih? Apakah kita harus memaksakan semua itu harus, semua aspek itu harus kita penuhi atau ada metode lain atau seperti apa Mbak Ida? Oke, kalau untuk self-care kadangkala ya sangat manusiawi sekali kita nggak bisa melakukan semuanya gitu ya Mbak Galuh. Makanya tadi Mbak Galuh tanya gitu ya,
sebaiknya itu prioritas yang utama itu mana dulu gitu ya. Tadi akhirnya saya menyebutkan bahwasanya prioritas yang utama adalah fisik gitu. Setidaknya minimal banget itu fisik udah terpenuhi gitu. Lalu selanjutnya apa gitu ya, tadi itu ya, eh, emosi dan juga pikirannya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara, apakah kita harus memenuhi semuanya gitu ya, pertanyaannya ya Mbak Galuh ya. Oke, kalau harus memenuhi semuanya, jawabannya kadangkala kita nggak bisa semuanya gitu ya Mbak Galuh. Nah, akan tetapi jangan sampai lebih dari sebagian itu tidak kita lakukan gitu. Nanti kalau dari sebagian itu tidak kita lakukan, akhirnya yang terjadi kita mengalami distress gitu. Jadi akhirnya kita mengalami kondisi di mana kita stressful banget dan akhirnya kita ngerasa kalau kita ini nggak ada progres, misalnya seperti itu, karena saking stressfulnya gitu ya. Nah, bedanya distress sama stres itu apa gitu ya? Distress itu kondisinya terjadi ketika kita menghadapi stres dan kita ngerasa aku udah nggak bisa ini gitu. Jadi misal kita dapat ulangan gitu ya, ini contoh kecilnya gitu ya. Kita dapat ulangan biasanya kita mengerjakan 1 sampai 10 kita bisa. Tapi yang ini enggak. Gitu. Kita enggak bisa. Bahkan kita cuma sampai nomor 1 aja gitu. Nah, itu gitu. Jadi stres itu merupakan hal yang normal yang setiap hari akan kita alami gitu. Akan tapi kalau udah di stres ini kondisi stressful yang itu akhirnya mempengaruhi kita eh merasa gitu ya, kita merasa nggak aman gitu, nggak nyaman gitu ya, secara emosi. Lalu juga akhirnya dapat mempengaruhi tingkat keberfungsian kita gitu. Jadi akhirnya kinerjanya kita juga terpengaruh gitu. Kita nggak bisa optimal dalam bekerja kayak gitu. Dan stres ini pun biasanya bergantung pada kondisi situasi gitu dan juga persepsi orang lain gitu ya. Misalnya gitu ya, saya mendapatkan stres gitu ya, di mana mungkin saya dapat deadline gitu ya, saya merasa itu hal yang biasa gitu ya. Jadi otomatis, oke, saya harus bisa, menyelesaikannya ini gitu. Akan tetapi belum tentu orang lain gitu. Jadi itu sangat bergantung pada situasi. Misalnya gitu ya, atau mungkin misalnya saya dapat deadline tapi ketika saya sakit gitu, itu kan sampai akhirnya di-stres gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi kondisinya adalah, kita harus kembali lagi ya, kita harus mengenali dulu nih gitu, kira-kira itu yang mana dulu gitu. Iya, Mbak Ida. Jadi kalau misalkan kita tadi kembali lagi mengenali kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, ya artinya self care kita dengan cara mengambil langkah lain ketika perlu membutuhkan pertolongan, ya kita lakukan. Itu adalah cara kita self care gitu ya, Mbak Ida ya. Iya, bener banget Mbak Galuh. Hmm. Nah, sobat sehat nih perlu kita tahu juga nih, ternyata pada saat self care pada saat kondisi baik-baik saja dan tidak baik-baik saja tentu berbeda. Dan untuk mengetahui kita baik-baik saja atau tidak, tadi Mbak Ida juga menyampaikan nih Sobat Sehat, kita perlu mengenali kondisi kita nih sedang seperti apa untuk bisa menentukan metode self care-nya yang tepat dan bisa untuk kita terapkan ke tubuh kita, itu ke diri kita nih seperti apa gitu. Terima kasih Mbak Ida jawabannya dan mungkin ini yang menjadi pertanyaan para Sobat Sehat yang di rumah juga ini. Selamat pagi Mbak Ida, menarik sekali obrolannya. Selamat pagi, nama saya Mbak Husna, izin bertanya. Lalu ciri-ciri seperti apa ketika orang itu sudah self-care dan kalau yang belum seperti apa? Terima kasih, salam sehat. Oke, ciri-ciri orang yang udah self-care sama belum gitu ya, maksudnya belum memenuhi gitu ya. Nah, kalau biasanya orang yang biasa melakukan self-care gitu ya, dia tidak hanya mampu untuk mengenali potensinya gitu, tapi bahkan dia juga mampu untuk mudah untuk berempati. Jadi akhirnya juga dia hubungan sosialnya dengan orang sekitarnya itu baik seperti itu gitu. Nah, akan tetapi kalau orang-orang yang akhirnya ini kurang self care, biasanya itu kelihatan gitu ya, ya di-stres tadi gitu ya, dan banyak sekali gejalanya gitu. Salah satunya mungkin kalau secara gejala fisik gitu ya, mudah sakit, sakitnya itu kayak sakit kepala, nggak selesai-selesai, tiba-tiba sakit kepala kayak gitu.
atau mual muntah gitu ya. Tiba-tiba muntah gitu, dapat situasi stres gitu ya, langsung muntah gitu, mengeluarkan makanan kayak gitu. Atau bahkan tidak nafsu makan gitu. Atau bahkan ada juga nih, akhirnya karena dia banyak makan kayak gitu. Itu kalau untuk gejala fisik. Dan juga ada gitu ya, gejala-gejala atau reaksi-reaksi lainnya. Halo Mbak Galuh, sorry ya, ini internet saya kok. Tidak apa-apa, Mbak Ida. Tadi sudah cukup jelas artinya bahwa kalau orang yang sudah self care, tapi self care itu tadi lagi-lagi proses dan harus kita upayakan setiap hari ya, Mbak Ida ya. Harus kita selalu upayakan dan tanda-tandanya bisa dirasakan untuk sobat sehat. Ternyata kalau self care itu bisa membangun hubungan dengan dirinya dengan baik pun juga dengan orang lain juga bisa memunculkan empati yang baik, begitu ya Mbak Ida ya. Outputnya ke orang lain juga baik. Nah, sebaliknya sobat sehat kalau kita dirasa masih belum bisa self care ya kita akan mudah stres, terus tadi juga merambah ke fisik juga, ada yang sakit kepala, lalu juga mual muntah gitu, belum bisa mengelola stres-stres ini. Nah, Mbak Ida mungkin izin saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Mbak Ida ya. Ada pertanyaan dari Mbak Kanza Putri Safina. Pagi Mbak Ida, anak sekarang sering healing. Lelah sedikit healing, namun kenyataannya healingnya lebih ke arah ingin keluar sementara dari masalah. Apakah healing ini dapat membantu agar kesehatan mentalnya menjadi lebih baik atau bisa memiliki efek bumerang menjadi negatif untuk orang tersebut? Matur nuwun. Tadi juga Mbak Ida menyinggung nih bahwa kita manusia juga butuh senang-senang, tidak hanya yang belajar, terus ada kalanya kita butuh hiburan. Nah, mungkin ini juga nih batasan-batasannya seperti apa, Mbak Ida? Monggo silakan. Oke, kita sebelum membahas terkait eh, liburan-liburan gitu ya, Mbak Galuh, kita sebaiknya juga paham sebenarnya konsep dari self healing sendiri itu apa gitu ya. Bedanya self healing sama self care itu apa gitu ya. Nah, kalau self care itu sebaiknya setiap hari gitu ya. Nah, kalau self healing itu sebenarnya itu yang terjadi ketika kita sudah sakit gitu. Jadi, kalau self care itu ketika kita masih baik-baik saja, kondisi kita ketika normal gitu ya, itu sebaiknya kita lakukan gitu. Nah, akan tetapi untuk menjaga kondisi tubuh kita gitu ya, ketika kita sudah tidak baik-baik saja, itu kita melalui self healing gitu. Jadi itu bedanya ya yang harus dipahami terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi self healing ini merupakan upaya diri gitu untuk memulihkan kondisi kesehatan mental kita gitu. Jadi ini mampu membantu diri kita gitu untuk lebih resilient gitu ya. Resilience atau menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi distress atau stres. Jadi self healing itu bukan liburan ya, Mbak Ida ya? Iya. Jadi self healing itu banyak bentuknya, tidak hanya Oke, mohon maaf saya izin mematikan kamera ya Mbak Gabi. Jadi self healing ini tidak hanya bentuknya itu liburan kayak gitu, banyak sekali bentuknya gitu. Salah satunya misal relaksasi gitu. Ada juga gitu ya, kita melakukan self talk gitu. Biasanya kemarin pas waktu saya praktik di GMC gitu ya, itu ada yang dimana dia udah stressful banget gitu ya, mahasiswa yang udah stressful banget dan ketika saya tanya gitu ya, aktivitasmu sehari-hari ngapain gitu, ternyata itu tadi, secara biologisnya itu belum terpenuhi Mbak Galuh. Jadi istirahatnya kurang dan juga secara emosi juga belum terpenuhi. Jadi akhirnya dia kurang liburan, kurang hiburan gitu ya. Jadi dia kuliah dari jam 7 sampai sore. Nah, dan malamnya jam 7 sampai jam 11 dia harus ngikut kegiatan gitu ya. Nah, itu kan otomatis waktu istirahatnya kurang gitu ya. Nah, di sini gitu, otomatis kalau sudah seperti ini,
kita butuhnya bukan lagi self-care, tapi kita butuhnya self-healing gitu. Nah, Oke. salah satunya yang pertama bisa melalui relaksasi gitu ya. Jadi relaksasi yang paling sama ini yang paling mudah dan paling mudah untuk diterapkan dan juga paling apa ya, mudah efeknya gitu ya, langsung kelihatan itu biasanya itu relaksasi melalui pernafasan perut. Nah, relaksasi yang paling, mudah ini yang lebih ke arah yang pernapasan perutnya gitu. Mhm, Lalu mhm. juga ada salah satunya juga melalui self talk gitu. Biasanya kalau kita sudah, tidak melakukan dalam bentuk emosi gitu ya, yang tadi sudah saya jelaskan, biasanya yang terjadi adalah kita itu mudah untuk menyalahkan diri gitu ya. Jadi akhirnya kita mungkin sering dialog dengan diri, tapi dialognya itu bentuknya negatif gitu ya Mbak Galuh. Nah, lewat self talk ini kita berusaha untuk membangun dialog dengan inner voice kita gitu. Mmm. Bukan inner child ya teman-teman, jadi inner voice gitu. Jadi beda. Nah, dialog dengan inner voice ini gitu ya, itu mampu untuk memberi sugesti kepada diri gitu. Jadi bisa dilakukan lewat suara yang lantang atau dalam hati misal gitu. Saya selalu meminta gitu ya pada pasien saya gitu ya, coba untuk setiap bangun pagi kamu dialog diri sebentar dan kasih semangat untuk diri gitu ya. Jadi misalnya dia selesai dialog, dia melihat gitu ya, oh ternyata itu memang aku masih berada dalam kesulitan ini gitu. Nah, akan tetapi jangan lupa untuk bangun kata-kata positif. Jadi misalnya, oh it's okay gitu. Jadi tapi keadaan ini tidak akan berlanjut terus menerus gitu. Tapi pasti akan ada masanya di mana aku ini bisa menghadapinya kayak gitu. Itu juga bisa gitu. Lalu yang ketiga gitu ya, bisa dengan itu tadi berpikir positif gitu ya. Karena kan pikiran, perasaan dan juga perilaku kita ini kan saling terkait ya Mbak Galuh ya gitu. Jadi kalau pikiran kita negatif ya otomatis kita juga perilaku kita ini sulit gitu ya untuk ke arah yang positif gitu. Begitu pula sebaliknya ketika pikiran kita positif, akhirnya kita bisa lebih semangat, kita lebih percaya diri kayak gitu. Hingga akhirnya perilaku yang kita tunjukkan ini pun lebih positif seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir gitu ya, self healing ini juga bisa dari meningkatkan spiritualitas gitu. Jadi secara spiritualitas gitu menyadari bahwa ada hal yang terjadi di luar kendali diri gitu. Jadi ada kita mampu mengontrol diri kita, tapi kita tidak mampu untuk mengontrol lingkungan kita gitu, alam semesta kita kayak gitu. Jadi dengan mengenali itu dan meningkatkan spiritualitas tersebut itu kita jadi lebih, oh oke memang ini kondisinya saya tidak baik-baik saja, aku akan berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik gitu. Nanti produk akhirnya gitu ya, seperti apa itu ya sudah yang terpenting aku sudah berusaha seperti itu Mbak. Iya, terima kasih Mbak Ida. Nah, semoga ini juga menjawab pertanyaan dari Mbak Kanza ya, bahwasanya healing itu tidak melulu tentang liburan. Tadi ada beberapa cara-cara yang sebetulnya bisa kita lakukan di rumah, tidak harus keluar, tidak harus dengan budget yang banyak. Bahwasanya kalau kita lagi kondisinya lagi tidak baik-baik saja nih, sobat sehat kita sudah tidak self care lagi, belum bisa mengupayakan untuk self care merawat diri nih, kita butuh bantuan. Nah, kita sebelum butuh bantuan kita juga upayakan untuk self healing sendiri dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ida ada beberapa ada mengatur pernafasan, lalu mengatur nafas, lalu juga tadi kita cermati juga hubungan sosial kita yang seperti apa, lalu juga dengan menyadari bahwa ini semua tidak hanya kita yang mengendalikan, tapi juga ada yang mengendalikan yang lain juga, Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terima kasih Mbak Ida sudah menyampaikan, ternyata tidak hanya bicara soal self-care nih, Sobat Sehat, hari ini kita bicara juga tentang self-healing. Nah, semoga ini juga menjadi wawasan untuk kita semua
kalau kita bisa mengkategorikan nih diri kita butuh yang self care atau sudah butuh yang self healing atau malah juga sudah butuh bantuan profesional. Nah, silakan kita cermati diri kita yuk seperti apa. Dan mungkin terakhir pesan dari Mbak Ida untuk para sobat sehat yang mendengarkan edisi Bincang Sehat hari ini, Mbak Ida, monggo. Ya, gimana Mbak Galuh? Mohon maaf. Oh iya, silakan Mbak Ida bila ada pesan untuk sobat sehat untuk closing statement. Oh, oke. Jadi mungkin untuk closing statement gitu ya. Self care itu bukan berarti kita memanjakan diri ya, teman-teman. Tapi gitu ya, kita lebih tahu mana prioritas, mana yang minoritas gitu. Lalu juga begitupun sebaliknya gitu. Self love itu bukan berarti selfish gitu. Jadi ketika kita sudah self care, kita akhirnya bisa self love, akhirnya kita kelebihan kita, potensi-potensi kita, namun juga akhirnya kita mampu berempati. Mungkin ada teman kita yang kurang, atau mungkin kita juga akhirnya bisa mengapresiasi kepada. Jadi sekali lagi self itu bukan self. Oke, Mbak Ida, apakah bisa mendengar suara kami? Ya, mungkin mohon dimaklumi ya sobat sehat karena memang ini sinyalnya Mbak Ida agak kurang bagus. Jadi sudah dapat poinnya ya bahwasanya kita melakukan self care atau self love, menyayangi diri kita itu tidak yang memanjakan diri kita. Namun kalau mungkin saya nangkep tadi dari Mbak Ida nih ya sobat sehat, kita self care atau self love adalah bentuk pertanggungjawaban kita karena kita sudah dianugerahi nih tubuh yang sempurna, kita dititipi nih sobat sehat, masa ngejaga kita jaga gitu ya. Jadi yuk sama-sama kita menjaga tubuh kita, menjaga diri kita untuk kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kita dan bisa menjalani kehidupan-kehidupan kita ke depannya. Dan self care ini bisa kita mulai dari hari ini sobat sehat, ada tadi cara-cara sederhananya, meskipun aspek-aspeknya ada banyak, tetapi kita yuk bisa mengupayakan dari mulai yang sederhana, yaitu dari biologi dulu nih. Tadi udah sarapan belum? Lalu juga istirahatnya cukup apa enggak? Nah, itu bisa Anda lakukan Sobat Sehat mulai dari hari ini. Dan terima kasih Sobat Sehat atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan pada saat acara berlangsung. Sobat Sehat jangan lupa untuk terus ikuti acara-acara dari Raisa Radio di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Terima kasih Sobat Sehat. Pagi hari ini ada banyak yang gabung. Terima kasih Sobat Sehat yang hadir melalui Zoom meeting. Ada juga yang melalui radio aplikasi streaming di website kami di radioindonesiasehat.com. Semoga kita bisa sama-sama ya Sobat Sehat saling mengingatkan untuk kita bisa mengupayakan self-care untuk kebaikan tubuh kita. Terima kasih banyak. Saya Galuh pamit undur diri. Saya beserta dengan panitia mohon maaf bila ada kekurangan ya. Dan lagu terakhir akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Kami harap hari Anda menyenangkan pagi hari ini seperti lagunya Koldiak dengan Beautiful Day. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dadah! Such a beautiful day. Why are you so blue? It's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day